Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa-siswi Madua Banyumas siap beregenerasi agama, siap kerja, siap kuliah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang Sunan Muria. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rosiliyat Ramdhani, absen 30. Perkenalkan, nama saya Ridwan Amallah, absen 29. Perkenalkan, nama saya Regina Sasabina, absen 27. Saya Ragil Saputra Nugroho, absen 26. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya bersama Dwi Syaro, yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai, Aceh. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dwi Sujina yang merupakan putri dari Sunan Ngudung, Raden Usman Haji. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dwi Sujina, Sunan Muria juga mempersuting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said, adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Nama Muria diambil dari nama tempat tinggalnya, yaitu di lereng Gunung Muria, kira-kira 18 km dari kota Kudus. Seperti ayahnya, dalam berdakwah beliau menggunakan cara halus barat, mengambil ikan, tidak mengenai airnya. Itulah cara ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah yang sangat terpencil, jauh dari kota dan pusat untuk menyebarkan agama Islam. Strategi dakwah Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang pertama, menitik beratkan rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topongeli, yang berarti menghanyutkan di dalam masyarakat. Sementara itu, agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar pegunungan tersebut, beliau kerap memberikan keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama. Jadi dengan memberikan keterampilan, Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Gunung sebagai tempat dakwah. Yang kedua, dakwah menggunakan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, bukan berarti dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sulit untuk diubah. Sunan Muria menggunakan metode dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara bijaksana dan tidak memaksa. Dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang sering melakukan adat kenduren, maka Sunan Muria meniru gaya moderat ayahnya yang tidak bisa mengharamkan tradisi peringatan telung dino hingga sewu dino. Tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga ini tidak dilarang. Yang ketiga, mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan diubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimasada, Mustakaweni, Semar Ambang Jatur, dan lain sebagainya. Ibrah yang dapat diambil dari Sunan Muria: 1. Termotivasi dengan lebih giat belajar karena sifatnya yang intelektual. 2. Ikhlas dalam menjalankan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, karena Sunan Muria dengan ikhlas menyebarluaskan agama Islam. 3. Teguh pendirian atau tidak mudah tergoyah, karena Sunan Muria teguh pada prinsipnya. Dan letak makam Sunan Muria di puncak Gunung Muria yang berada di kota Kudus Utara.
Anda perlu berjalan naik melewati 700 tangga untuk bisa mencapai makam Sunan Muria. Letaknya berada di belakang Masjid Sunan Muria yang mana dicirikan dengan letaknya yang jauh dari para punggawannya sebagai sifat suka menyendiri yang dimilikinya. Cukup sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.